Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama DWSCH. Kali ini saya akan membahas tentang cara pengisian form model C hasil baik pemilihan presiden dan wakil presiden maupun model C hasil DPR. Sebelum lanjut, jangan lupa like, share, dan subscribe DWSCH. Oke, langsung saja kita ke pembahasannya. Yang pertama yang perlu saya jelaskan yaitu ini di pojok kanan atas terdapat sebuah kotak seperti barcode, tetapi ini merupakan April Tag dan nomor April Tag. April Tag ini sendiri merupakan sebuah teknologi yang menyimpan data tertentu dan dapat dibaca oleh April Tag Detection. April Tag nantinya akan digunakan oleh Sirekap untuk mengidentifikasi jenis pemilu dan posisi halaman pada lembar formulir model C hasil yang dipoto menggunakan HP yang sudah terinstall Sirekap. Itu dia mengenai April Tag. Selanjutnya ini model berita acara. Di bagian model berita acara ini, yang pertama penulisan berita acaranya ditulis dengan huruf. Nah, ini pada hari ini Rabu, nah, itu ditulis dengan huruf. Kemudian tanggal bukan ditulis dengan angka ya, tetapi dengan huruf. Contohnya 14, ya, tanggal 14. Kemudian bulan Februari tahun ditulis dengan huruf juga, tahun 2024 ditulis, contohnya nih 2024. Nah, itu kita cerah. Kemudian data TPS bisa diisi sesuai dengan TPS-nya, provinsi, kabupaten, kota, kemudian kecamatan, kelurahan atau desa, dan nomor TPS. Yang pertama menggunakan angka dan dalam kurung ini menggunakan huruf. Dan selanjutnya ini pengisian waktu pelaksanaannya dimulai pada pukul 07.00 sampai dengan 13.00 waktu setempat. Nah, pukul 07.00 ini apabila sudah lengkap saksi, pengawas, dan pemilih. Tetapi apabila saksi, pengawas, ataupun pemilih belum datang, ditunda sampai dengan 30 menit. Jadi dimulai, kalau seandainya seperti itu keadaannya, jadi dimulai pukul 07.30 sampai dengan 13.00 waktu setempat. Kemudian selanjutnya rapat penghitungan suara dimulai pukul 13.00 sampai dengan tergantung waktu selesainya, misalnya pukul 18.00 waktu setempat. Yang di hari yang sama atau setelahnya, jadi dicoret salah satunya. Apabila perhitungannya dilakukan di hari yang sama, dibiarkan, nah, dicoret setelahnya di garis ya. Kemudian selanjutnya pada kolom data pemilih dan pengguna hak pilih. Jadi ada beberapa kolom yang yaitu sebanyak 5 kolom. Yang pertama data pemilih dan pengguna hak pilih, 5 tabel maksudnya.
data pemilih dan pengguna hak pilih. Kemudian yang kedua, data pengguna hak pilih. Kemudian data pemilih disabilitas. Kemudian yang keempat, data rincian perolehan suara. Kemudian yang terakhir, yang kelima, ini lanjutan untuk DPR ini. Dan yang kelima, data suara sah dan suara tidak sah. Oke, perlu saya jelaskan sedikit. Ini hal yang penting. Ini terkait yang berwarna merah. Ditandai warna merah ini merupakan jumlah yang harus sama. Jadi ada tiga jenis, tiga kolom yang harus sama. Kalau apabila tidak sama, itu berarti perhitungannya salah, pengisiannya salah ya. Nah, yang pertama, yang harus sama, yang pertama itu jumlah pengguna hak pilih harus sama dengan jumlah surat suara yang digunakan. Ini kolomnya. Kemudian yang sama lainnya yaitu yang kelima, ini ya, kolom ini jumlah seluruh suara sah dan suara tidak sah. Itu harus sama. Ya. Oke, itu dia ya, terkait dengan kolom yang harus sama nilai hasilnya, jumlahnya. Dan selanjutnya ini kita kembali ke pertama, data pemilih dan pengguna hak pilih. Cara penulisannya ini di halaman pertama ya, masih menggunakan angka biasa, ditulis dengan biasa. Nah, ini yang pertama jumlah pemilih dalam DPT. Misalnya ini jumlahnya 183. Yang satu ini merupakan bilangan ratusan, kemudian yang 8 bilangan puluhan, dan yang ketiga ini satuan. Dan apabila terdapat kurang dari nilai jumlah itu, yaitu kurang dari ratusan, maka ditulis di awalnya X ya. Kemudian ini misalnya 72, berarti di awalnya X 72 dan totalnya 255. Nah, sedikit menambahkan terkait dengan mungkin keliru nanti teman-teman KPPS, nol ya, tidak semua nol itu di-X-kan atau disilang, tetapi yang di-X-kan itu yang berupa hanya satuan ataupun puluhan. Nah, ditulis di awalnya itu X atau silang. Nah, contohnya misalnya 70. Nah, ditulis 70. Ditulis 7 dan 0, bukan disilang ya. Nah, selanjutnya, nah sama ya, untuk pengguna hak pilih ditulis pengisiannya, ditulis sama dengan yang di atas. Kita langsung saja ke yang kedua, data penggunaan surat suara. Nah, ini yang pertama ya, jumlah surat suara yang diterima termasuk surat suara cadangan 2% dari DPT. Nah, ditambah ya dari jumlah DPT, ataupun dihitung langsung surat suara yang diterima yang ada di dalam kotak suara. Nah, ditulis sama juga seperti yang di atas tulisannya. Kemudian jumlah surat suara yang digunakan, ini yang harus sama dengan jumlah pengguna hak pilih ya. Ini. Kemudian yang ketiga, jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih merupakan surat suara yang rusak dan keliru coblos pada saat pemungutan suara, bukan surat suara tidak sah ya. Kemudian yang keempat, jumlah surat suara yang tidak digunakan atau tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan. Nah, sama model penulisannya.
Dan yang ketiga ini data pemilih disabilitas. Nah, kalau dia tidak ada yang disabilitas ditulis X ya. Kalau misalnya 1 berarti ditulis X1. Oke, kita langsung saja ke halaman kedua ya, ke halaman data rincian perolehan suara pasangan calon presiden dan wakil presiden. Nah, seperti tadi diisi provinsi, kabupaten, kota, kecamatan, dan seterusnya. Nah, ini agak berbeda dengan di halaman 1. Nah, ini yang ada ini di perolehan suara pasangan calon ini sebagai contoh biar tidak lebih sensitif ya. Kenapa ditulis seperti ini? Contohkan. Sebenarnya yang dipakai yaitu telemark ya. Ditulis misalnya garis tegak 1, 2, 3, 4. Nah, sampai 4 baru disilang. Seperti itu. Dan seterusnya dalam kotak 1, 2 dan sampai 12. Dan apabila dia kosong ditulis di garis seperti ini. Yang kosong mulai dari yang kosong garis Z ya. Nah, seperti ini. Z dari atas Z. Kemudian jumlahnya ini 57 misalnya. Nah, kalau ini jumlah tiap barisnya 57 ditulis biasa, tetapi di kotak sebelah kanan ini ditulis 3 kotak. Yang pertama X dan 57. Nah, ini tempat perbedaannya dengan yang di halaman pertama, halaman data, dan ini halaman perolehan hasil. Kita jelaskan model penulisannya merupakan titik-titik digital ini ya. Titik-titik digital, penulisan digital ya, harus kita ikuti seperti ini. Ada titik-titik yang disediakan. Nah, seperti misalnya X, kalau dia X ada garisnya, ini tinggal ditarik garis X-nya. Kemudian yang 5 ini seperti ini penulisannya. Nah, sudah ada garis atau titik-titiknya. Nah, untuk 7 seperti ini penulisannya. Oke, selanjutnya ini untuk lingkaran untuk pilihannya ini. Untuk 0 dihitamkan bulatannya sesuai dengan isian angka pada kotak. Misalnya kalau dia X atau 0 ditulis dihitamkan di 0, dan 5 bulat, yang 5 ini dihitamkan, kemudian yang 7 ini ya dibulatkan. Dan seperti itu ya. Dan untuk penulisan ini jumlah perolehan ditulis menggunakan huruf kapital. Misalnya 57 berarti ditulis menggunakan huruf kapital 57, bukan angka ya ini. Oke, itu terkait dengan halaman kedua, yaitu halaman perolehan, rincian perolehan. Nah, ini untuk presiden cuma sedikit ya halaman, cuma 1 halaman. Dan selanjutnya untuk halaman perolehan suara partai politik dan suara calon. Nah, seperti ini. Sama model pengisiannya juga. Diisi kalau ini jumlah tiap baris. Kemudian sini
untuk angka digitalnya sudah disediakan titik-titik digital untuk ditulis angkanya. Nah, ini yang 0 ini ditulis 0 ya, bukan X. 103. 103. Dan untuk satunya berarti paling pinggir 1 bergaris tegak, kemudian 0 di lingkaran. Kemudian yang ketiga seperti ini tuh penulisannya ya. Dan jumlahnya di bawah ini ditulis menggunakan huruf kapital 103. Sama saja pengisiannya ya untuk perolehan suara. Ini telemark ya. Oke, selanjutnya ke yang terakhir, yang kelima, data suara sah dan suara tidak sah. Kembali lagi diisi provinsi seperti tadi. Nah, ini kembali lagi jumlah seluruh suara sah. Ini jumlahnya ditulis di sebelah kanan. Ini tidak menggunakan huruf digital, ditulis biasa ya. Kalau dia telemark. Nah, kemudian selanjutnya ini jumlah suara tidak sah diisi pada saat penghitungan suara tidak sah ya. Ini suara tidak sah di telemark menggunakan garis tegak 1, 2, 3, 4. Kalau sudah sampai 4 disilang, dan pada selanjutnya pada kolom selanjutnya sama. Oke, dan jumlah seperti itu. Jumlah suara tidak sah ditulis dan nanti ditulis menggunakan huruf kapital di bawahnya. Dan yang terakhir jumlah seluruh suara dan jumlah seluruh suara sah dan suara tidak sah. Nah, ini yang harus sama dengan yang tadi. Ini di halaman pertama jumlah pengguna hak pilih dan jumlah surat suara yang digunakan sama dengan yang terakhir, yaitu jumlah seluruh suara sah dan suara tidak sah. Nah, untuk penulisan ditetapkan di alamat TPS, misalnya di Sukadamai atau Damas Damai, seperti itu, tulis tanggal, bulan, tahun, ditetapkan hasil penghitungan suara. Nah, nanti diisi tanda tangan, nama dan tanda tangan kelompok penyelenggara pemungutan suara, ditanda tangan, kemudian saksi pasangan calon presiden dan wakil presiden. Oke, itu dia teman-teman penjelasan mengenai model C hasil pemilihan presiden dan wakil presiden maupun pemilihan calon anggota DPR. Sekian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.